Kisah hari ini sungguh mengejutkan dan rumit, membutuhkan bukan hanya setahun, tapi hampir 1 dekade untuk menemukan keadilan. Ini tentang seorang biarawati berusia 21 tahun yang pembunuhan brutalnya pada tahun 1992 akhirnya terungkap. Setelah 28 tahun, pada Desember tahun 2020, inilah kisah Suster Abahaya. Kisah ini bermula di kota yang tenang, Khotam, Karela, pada tahun ke-1992. Seperti banyak daerah Kristen lainnya di Karela, Khotam adalah tempat yang damai dengan juraya-juraya dan biara tersebar di sekelilingnya. Tempat-tempat ibadah ini adalah bagian penting dari kehidupan penduduk di sana. Salah satu biara terkenal di daerah itu adalah Biara Santa Pius. Tempat ini memiliki asrama di mana banyak wanita muda datang untuk belajar dan tinggal. Banyak di antaranya juga adalah biarawati. Di antara mereka ada Suster Abahaya yang berusia 21 tahun, seorang wanita muda yang dedikasi, datang ke biara untuk melayani Tuhan dan membantu sesama. Suster Abahaya sedang belajar di sebuah perguruan tinggi Progolar, dan seperti pelajar lainnya, dia punya ujian yang akan datang. Bertekad untuk berhasil, dia memutuskan untuk bangun pagi suatu hari untuk belajar ekstra. Dia mengatur alarm, pergi tidur, dan bangun sekitar pukul 4 pagi. Setelah menyapa beberapa temannya di biara, dia duduk untuk memulai belajarnya. Sekitar waktu itu, dia merasa perlu istirahat sebentar. Dia meninggalkan bukunya dan pergi ke dapur, mungkin untuk minum air, atau menyiram wajahnya dengan air dingin, agar tetap terjaga. Keesokan paginya, ketika biarawati lainnya bangun, mereka menyadari sesuatu yang tidak biasa. Suster Abahaya hilang. Ini terasa aneh bagi mereka. Saat mereka pergi ke dapur, mereka menemukan botol air dengan tutup terbuka, air tumpah di lantai, dan salah satu sandal Suster Abahaya tergeletak di sana. Tapi di manakah Suster Abahaya? Tak ada yang tahu. Pencarian menjadi lebih mendesak dan segera mereka menemukan sandal Suster Abahaya yang lain di dekat sumur biara. Dan ketika salah satu biarawati mendekati sumur dan melihat ke dalam, dia ngeri melihat tubuh tak bernyawa Suster Abahaya. Departemen Pemadam Kebakaran tiba, polisi dipanggil, dan akhirnya tubuh Suster Abahaya ditarik keluar dari sumur. Para biarawati dan penghuni asrama benar-benar syok. Hanya semalam sebelumnya mereka berbagi makan malam dengannya, tertawa, membuat rencana masa depan, bahkan kesal dengan alarm paginya. Kini, teman yang sama itu dibawa keluar tak bernyawa dari sumur. Petugas polisi setempat Vivi Augustin tiba sebagai bagian dari proses biasa. Setelah tubuh ditemukan, dia menulis laporan, memanggil fotografer untuk mengambil gambar tempat kejadian perkara dan tubuh, lalu mengirim tubuh untuk autopsi. Selama autopsi, dokter melihat luka lecet dan memar, menemukan cedera di kepala, dan mencantumkan penyebab kematian sebagai tenggelam. Meskipun Suster Abahaya memiliki luka di kepala, penyebab kematian masih ditandai sebagai bunuh diri dengan kemungkinan pembunuhan. Pada saat itu, banyak orang sulit mempercayai penjelasan ini. Mengapa Suster Abahaya mengatur alarm hanya untuk mengakhiri hidupnya? Pintu kulkas terbuka, tutup botol terbuka, air tumpah, dan sandalnya tertinggal di lantai. Segalanya terlihat terlalu terburu-buru. Ceritanya tidak masuk akal bagi orang-orang. Banyak yang percaya ini bukan bunuh diri, tapi pembunuhan. Mereka juga merasa ada yang mencoba menutupi kebenaran, terutama karena insiden itu terjadi di dalam sebuah biara. Kematian Suster Abahaya terjadi di sebuah biara, di mana ratusan gadis datang untuk belajar, mempelajari agama, dan tinggal. Peristiwa tragis seperti itu terjadi di tempat seperti itu sangat tidak biasa. Insiden ini, bersama dengan dugaan penutupan kasus, sangat mengguncang masyarakat. Seorang aktivis bernama Jomon Puthenpurakal membentuk komite untuk menuntut keadilan. Pada 16 April, kasus ini diserahkan ke cabang kriminal. Setelah beberapa bulan penyelidikan, cabang kriminal merilis laporannya. Kasus ini dikeluarkan dari tangan polisi setempat dan diberikan kepada cabang kriminal yang menghabiskan bulanan untuk menyelidiki. Pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa kematian Suster Abahaya adalah bunuh diri. Pada saat itu, Suster Abahaya sudah dimakamkan dan pakaiannya telah dimusnahkan, menyisakan sangat sedikit bukti medis. Namun, kasus ini telah menjadi topik pembicaraan besar di Karela. Media penuh dengan cerita, dan orang-orang di seluruh negara bagian mengemukakan teori mereka sendiri tentang apa yang sebenarnya terjadi. Para biarawati tidak puas dengan perkembangan keadaan. Ada tekanan dari media, dari aktivis, dan bahkan dari masyarakat sendiri. Secara alami, kasus ini diteruskan ke otoritas yang lebih tinggi. Biro Investigasi Pusat CBI mengambil alih, dan penyelidikan baru dimulai. CBI memulai dengan pendekatan baru, mencari petunjuk baru, dan mewawancarai saksi-saksi lama lagi. Segalanya tampak berjalan mulus, tetapi kemudian sesuatu yang sangat aneh dan mengejutkan terjadi. Seorang petugas CBI, Varghese P. Thomas,
mengadakan konferensi pers pada tahun 1994 dan mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dia mengatakan bahwa dia berada di bawah tekanan untuk menyatakan kasus ini sebagai bunuh diri. Karena ini, dia memilih untuk meninggalkan pekerjaannya hampir 9 tahun sebelum dia seharusnya pensiun. Bayangkan kekacauan yang mengikuti pernyataannya. Kasus ini menjadi berita besar lagi. Orang-orang tidak bisa mengerti mengapa ini menjadi begitu membingungkan. Dari mana tekanan ini datang? Mengapa kasus ini begitu sulit dipecahkan? Tim CBI terus menyelidiki untuk beberapa waktu, meskipun mereka tidak memiliki banyak bukti medis. Kemudian mereka melakukan beberapa tes boneka. Mereka membuat boneka dengan ukuran dan berat yang sama seperti Suster Abhaya dan melemparkannya ke dalam sumur dengan berbagai cara. Mereka mengamati dengan hati-hati di mana boneka itu terluka dan membandingkan luka-luka itu dengan yang ditemukan pada Suster Abhaya. Namun bahkan setelah tes ini, tidak ada jawaban jelas yang muncul. Jadi, pada tahun 1996, 3 tahun setelah penyelidikan dimulai, sebuah laporan diajukan. Isinya, kami percaya ini harus diperlakukan sebagai kasus pembunuhan. Kami telah mencoba segala cara yang mungkin untuk mencari tahu siapa yang mungkin bertanggung jawab atas peristiwa tragis ini. Tetapi meskipun telah berusaha, kami tidak dapat mendapatkan hasil yang solid. 4 tahun setelah insiden, meski ada upaya dari polisi setempat, cabang kriminal, dan sekarang CBI, kita masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Suster Abhaya. Laporan sebelumnya ditolak dan tim CBI baru ditugaskan. Tim baru ini melakukan penyelidikan lain, dan pada tahun 1999, 3 tahun kemudian, mereka sampai pada kesimpulan bahwa kematian Suster Abhaya tampak seperti pembunuhan. Alasan utama kesimpulan ini adalah temuan medis. Kali ini, bukan hanya satu dokter, tapi sekelompok 3 dokter melihat tubuhnya. Mereka menemukan beberapa luka yang tidak disebutkan dalam laporan postmortem pertama. Luka-luka ini telah terlewatkan sebelumnya. Sekarang mari kita kembali ke hari kejadian. Banyak biarawati ada di biara dan memperhatikan lebih banyak luka pada tubuh Suster Abhaya, Vivi Augustine. Petugas yang kita bicarakan sebelumnya bahkan telah memanggil fotografer ke tempat kejadian perkara. Fotografer itu memeriksa tubuh Suster Abhaya dengan cermat dan mengambil gambar yang menunjukkan tanda-tanda luka tambahan yang tidak disebutkan dalam laporan atau postmortem sebelumnya. Saat tubuhnya dikeluarkan, banyak biarawati berada di dekatnya dan mereka juga melihat luka-luka ini. Mereka mencatat beberapa tanda yang tidak dimasukkan dalam laporan postmortem asli. Setelah 7 tahun penyelidikan, menjadi jelas bahwa Suster Abhaya tidak mengambil nyawanya sendiri. Ini lebih terlihat seperti pembunuhan. Tapi siapa pelakunya? Jawabannya akan mengejutkanmu lebih jauh. CBI mengakui, kami tahu ini pembunuhan, tapi kami masih tidak tahu siapa pembunuhnya. Sekali lagi, pengadilan menolak menerima laporan ini. Tim lain dibentuk dan pada tahun 2005 penyelidikan baru dilakukan. Sekali lagi dinyatakan bahwa pembunuhnya tidak dapat diidentifikasi. Dan sekali lagi, pengadilan tidak menerima laporan ini. Para aktivis di luar bagian dari komite aksi sekarang marah. Banyak pembicaraan dan teori konspirasi mulai bermunculan. Beberapa laporan media menyarankan bahwa penyelidikan pertama ditangani dengan buruk. Mereka mengklaim bahwa Suster Abhaya dikubur terlalu cepat, pakaiannya dibakar, bahkan buku hariannya dihancurkan. Mereka merasa postmortem tidak lengkap dan menduga bahwa orang-orang berkuasa mencoba menutupi ini. Berbagai teori menyebar dengan cepat di Karela. Bagaimana mungkin adegan yang begitu kacau menjadi bagian dari kasus? Mengapa bukti-bukti menghilang? Kemudian sebuah tim baru mulai menyelidiki lagi, dan pada tahun 2007 sebuah pengungkapan mengejutkan datang. Pada saat ini, kasus telah diselidiki selama 15 tahun. Ada banyak saksi, tetapi beberapa telah berbalik melawan kasus dan lainnya, bahkan telah meninggal. Banyak tersangka telah diinterogasi, tetapi tidak ada bukti kuat yang ditemukan terhadap siapapun. Lalu, tiba-tiba seorang saksi maju, menawarkan petunjuk kunci untuk kasus ini. Tapi, siapakah saksi ini? Saksi itu bukan lain adalah seorang pencuri. Seorang pencuri biasa yang tidak dikenal dari tahun ke-1992. Bisakah kesaksiannya benar-benar dipercaya? Anehnya, tidak hanya pernyataannya ditanggapi dengan serius, tetapi itu juga mengubah seluruh arah kasus. Jika kamu menonton sampai di sini, silakan beri like pada video ini dan bantu kami mencapai 10.000 subscriber. Terima kasih. Pria ini adalah Ade Raju, yang mengaku telah melakukan pencurian sekitar tahun ke-1992. Dia biasa mencuri dari tempat-tempat berbeda, menjual barang curian, dan menggunakan uangnya untuk memberi makan dirinya dan keluarganya. Pada 27 Maret, Ade Raju pergi ke biara Santa Pius dengan rencana untuk mencuri. Tujuannya adalah memanjat ke atap biara, di mana ada batang tembaga dan kabel untuk penangkal petir, mengambilnya dan menjualnya. Dia tiba di kegelapan malam untuk melakukan pencuriannya. Tapi apa yang dia lihat di sana begitu tidak biasa.
sehingga tertinggal di pikirannya selama bertahun-tahun. Dia memperhatikan seseorang menyelinap ke kampus dalam gelap, dan kehadiran orang itu sangat aneh. Dia melihat seorang pastor di sana, Pastor Thomas Kotor. Ini memunculkan pertanyaan. Apa yang dilakukan seorang pastor di asrama perempuan pada jam yang begitu larut? Ade Raju mengaku dia juga melihat Pastor Jose Putri Kail dan Suster Sevi. Disinilah segalanya menjadi sangat menyeramkan. Seperti disebutkan sebelumnya, Raju punya cara kerja sederhana, mencuri barang dari tempat berbeda dan menjualnya ke pedagang besi tua. Malam itu, ketika dia menyaksikan kejadian aneh itu, dia merasa tidak berdaya. Bagaimana dia bisa berbicara ketika dia sendiri ada di sana untuk melakukan kejahatan? Keesokan harinya dia membaca tentang Suster Abahaya dan kemudian melihat komentar polisi tentang kasusnya. Saat itulah dia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah. Dia pergi untuk mencuri, dan jika dia memberitahu siapapun tentang malam itu, dia harus mengakui kejahatannya sendiri. Ade Raju melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia pergi ke polisi dan menceritakan apa yang dia lihat malam itu. Bayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Ketika mereka mendengar ceritanya, polisi mendengarkan pengakuannya dan kemudian menangkapnya, menuduhnya sebagai pelaku pembunuhan. Mereka menciptakan teori sederhana. Ade Raju memasuki biara malam itu untuk mencuri. Saat mencuri, dia bertemu dengan seorang biarawati. Ketika dia berteriak, dia panik, membunuhnya, dan melemparkan tubuhnya ke dalam sumur sebelum melarikan diri. Ade Raju ditahan selama 58 hari. Selama itu dia dilaporkan mengalami berbagai jenis penyiksaan. Dia mengatakan dia dipaksa untuk menanggung kesalahan atas pembunuhan itu. Dia mengklaim ditawari suap, uang, pekerjaan, bantuan sekolah anak-anaknya, bahkan rumah jika dia mengaku melakukan kejahatan itu. Pedagang besi tuanya, Syami, juga dikatakan disiksa dan didorong untuk menyalahkan Raju atas segalanya. Namun, baik Ade Raju maupun Syami menolak untuk mundur. Ketika Raju tidak menyerah pada godaan uang, mereka mengancamnya dengan beberapa tuduhan palsu. Tapi apa yang membuatnya teguh melawan sistem korup ini? Itu adalah kejujurannya. Kemudian, sepanjang permainan kotor ini, Ade Raju adalah orang yang berdiri kuat dalam kebenarannya. Pencuri kecil yang sama dari sebelumnya, yang bahkan dikagumi pengadilan. Dari titik ini, kasus mengambil arah baru. CBI sekarang memiliki dua tersangka utama, Pastor Thomas Kotor dan Pastor Jose Putri Kail. Bahkan, seorang tetangga yang tinggal dekat biara mengaku melihat skuter Pastor Thomas Kotor diparkir di sana pada malam 26 Maret. Tetangga ini pergi ke toko terdekat untuk minum teh, dan ketika dia kembali sekitar tengah malam, dia memperhatikan skuter itu di luar biara. Saat itu dia tidak memikirkannya banyak. Namun, kemudian dia mengubah ceritanya, berkata, "Saya mengatakan itu di bawah tekanan. Dia adalah salah satu dari banyak saksi yang berbalik melawan kasus ini. Tapi tunggu, ketika Ade Raju memberitahu polisi tentang ini, mereka sudah tahu ada beberapa tersangka. Mengapa mereka tidak menyelidiki ini lebih lanjut? Mengapa mereka tidak melihat sedikit pun ke dalam pengakuan Raju? Atau apakah ada yang menyuruh mereka untuk menjebak Raju?" Raju ditawari uang. Siapa yang punya cukup uang untuk mendukung itu? Dan pertanyaan terbesarnya adalah, jika Raju mengatakan yang sebenarnya, apa yang dilakukan Pastor Kotor di biara malam itu? Sebuah rumor mulai menyebar bahwa Pastor Kotor pernah memberitahu seorang teman bahwa dia dan Suster Sevi dari biara itu seperti suami istri. Bahkan sebelum ini, banyak orang telah mengajukan klaim serupa. Beberapa biarawati di biara membicarakannya di antara mereka sendiri, dan orang lain di luar juga berbagi pemikiran mereka. Akhirnya, pada tahun 2008, berdasarkan pernyataan Raju, CBI menetapkan Pastor Thomas Kotor, Suster Sevi, dan Pastor Jose Putri Kail sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan ini. Setelah ini, pengacara pembela bagi yang tertuduh mencoba merusak kredibilitas saksi Raju dengan melukiskannya sebagai penjahat profesional di pengadilan. Dia mengangkat sekitar 10 kasus kriminal terhadap Raju, sebagian besar dengan dia sebagai tertuduh. Raju tidak menyangkal masa lalunya yang kriminal, yang justru berbalik melawan argumen pengacara itu. Meskipun dia mengakui kejahatannya sebelumnya, Raju berdiri teguh dalam kesaksiannya, bertekad untuk menuntut keadilan atas pembunuhan Suster Abahaya. Karena pernyataannya Pastor Thomas Kotor, Suster Sevi, dan Pastor Jose Putri Kail, semuanya dikirim ke Bengaluru untuk tes narko. Dokter yang bertanggung jawab atas tes itu bernama Mali Matthew. Hasil tes direkam dalam 3 CD yang kemudian dikirim ke Pengadilan Yudisial Karela dan Pengadilan Tinggi Karela. Namun, kemudian ditemukan bahwa CD yang berisi hasil tes narko telah dirusak. Dr. Mali Matthew dipanggil untuk menjelaskan masalah ini, tetapi dia telah ditangguhkan beberapa waktu sebelumnya, meninggalkan laporan tes narko tidak lengkap. Setiap orang yang hadir selama tes narko dipertanyakan. Namun,
Semua orang mengklaim bahwa tidak ada yang telah merusak CD. Untuk mengetahui kebenarannya, CD tes narko dikirim ke Pusat Pengembangan Teknologi Pencitraan CD. CDIT menganalisis bukti digital dan menemukan bahwa CD pertama milik Pastor Thomas Kotor berisi rekaman penuh 32 menit 50 detik yang telah diedit lebih dari 30 kali. CD tes Pastor Jose adalah 40 menit 55 detik dan telah diedit 19 kali. CD terakhir untuk tes narko Suster Sevi yang merekam 18 menit 42 detik, telah diedit 23 kali. Setelah insiden pemalsuan, Pengadilan Tinggi Karela memerintahkan CBI untuk menyajikan CD asli terkait tes narko di pengadilan dalam 10 hari. Namun, hanya beberapa hari kemudian, rekaman asli tes narko untuk Pastor Thomas Kotor, Suster Sevi, dan Pastor Jose ditampilkan di stasiun TV lokal di Karela. Bagaimana siaran ini terjadi dan siapa yang menayangkannya masih tidak diketahui. Tetapi rekaman asli tes narko mengungkapkan bagaimana Pastor Thomas Kotor dan Pastor Jose melakukan pembunuhan. Menurut rekaman tes narko mereka, pada pagi hari 27 Maret tahun 1992, Suster Abahaya bangun pukul 4 pagi. Cuaca cukup hangat, jadi dia pergi dari kamar asramanya ke kulkas untuk mengambil air. Saat dia minum, dia mendengar suara-suara datang dari dapur. Ketika Abahaya pergi memeriksa, dia menemukan Pastor Kotor, Pastor Jose, dan Suster Sevi dalam situasi yang kompromi. Pada saat itu, sebelum dia bisa melarikan diri, mereka menyerang Suster Abahaya dengan niat mematikan. Suster Sevi mengambil kapak dari dapur dan memukulnya di kepala, dan laporan postmortem mengonfirmasi dia memiliki luka di kepala. Setelah itu, mereka menyeretnya ke sumur dan melemparkannya ke dalam untuk menutupi kejahatan mereka. Setelah CD ini ditayangkan, CBI mulai mempertanyakan ketiganya di kantor mereka. Namun, pada tahun 2009, ketiganya dibebaskan dengan jaminan. Sungguh mengejutkan bahwa Pastor Jose dibebaskan dari segala kesalahan dalam kasus ini. Dari tahun 2009 hingga 2019, banyak sidang berlangsung. Dan pada tahun 2020, Pengadilan Tinggi Karela menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Pastor Thomas Kotor dan Suster Sevi, berdasarkan hasil tes narko dan kesaksian Raju sang pencuri. Pengadilan juga mendenda keduanya 5 lek rupiah. Dengan demikian, setelah 28 tahun berkat seorang pencuri, salah satu kasus misteri pembunuhan yang paling lama berjalan di India, akhirnya terpecahkan. Apa pendapatmu tentang kisah ini? Silakan bagikan pemikiranmu di komentar dan jangan lupa untuk subscribe dan bantu kami mencapai 10.000 subscriber. Terima kasih.